Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini kita menaikkan segala puji dan syukur kita di hadapan Tuhan oleh karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai pada hari ini. Saudara kekasih Tuhan, kehidupan yang kita jalani saat ini, bahwa kita senantiasa tidak bisa berjalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Kita senantiasa memerlukan Tuhan setiap saat, setiap jam di dalam seluruh kehidupan yang kita jalani. Mari kita bersama menyanyikan pujian setiap jam, ya Tuhan. Jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sekali kita nyanyikan pujian ini, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersyukur kepadamu oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang senantiasa baik, menyertai, memimpin, menolong, menguatkan setiap kami di dalam kami menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh meluangkan waktu kami untuk kami boleh mencari Tuhan, memuliakan Tuhan, serta menaikkan segala doa-doa kami kepadamu di dalam ibadah kami malam hari ini. Biarlah Tuhan yang berkenan memimpin, memberkati ibadah doa kami malam hari ini, dari awal hingga boleh selesai di bawah pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan membuka ibadah ini. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7 bagian A berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang kekuatan, tentu akan terlintas di benak kita tentang kisah di dalam Alkitab, yaitu tentang kisah seorang bernama Simson. Adalah seorang tokoh Alkitab yang kita kenal dengan kekuatannya yang luar biasa. Simson bukan hanya memiliki kekuatan dari Allah, tetapi ia juga memiliki atau mengalami penyertaan Allah, sehingga itu yang membuat dia bisa mengatasi semua hal di dalam hidupnya. Nah, jadi boleh dikatakan kekuasaan dan kekuatan Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun. Nah, lalu seperti apakah kekuatan Allah itu di dalam kehidupan kita? Pertama, kekuatan Allah memberi kita pertolongan. Di dalam menjalani kehidupan ini ada begitu banyak orang percaya atau anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan hidup mereka. Baik itu persoalan rumah tangga, pekerjaan, studi, usaha, merindukan buah hati, pasangan hidup, persoalan sakit penyakit, dan berbagai persoalan lainnya. Ada yang sudah begitu lama bergumul, namun pergumulan mereka belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Bahkan tidak sedikit yang berada di ambang keputusasaan, sampai-sampai ingin mencari jalan pintas. Karena mereka merasa sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi beratnya tekanan hidup yang mereka alami. Apalagi mereka belum juga melihat pertolongan Tuhan itu datang. Pertanyaannya sekarang ialah mengapa Tuhan belum menjawab atau mengapa Tuhan belum menyatakan pertolongannya atas pergumulan mereka. Mari kita berpikir secara wajar dan tidak langsung menyalahkan atau mencurigai Tuhan hanya karena kita ada di dalam tekanan hidup yang berat. Ingatlah bahwa hakikat Allah selain adil, Allah juga adalah Allah yang setia. Bahkan di saat kita tidak setia, Dia tetap setia. Lalu mengapa pertolongan Tuhan itu belum juga datang? Pertolongan Tuhan bukan tidak datang, tetapi seringkali kita mau supaya Tuhan menolong kita sesuai dengan waktu yang kita tentukan, dan bukan sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Tuhan akan bekerja sesuai dengan waktunya, dan Tuhan sangat tahu apa yang sedang dihadapi anak-anaknya. Yang menjadi persoalannya adalah kita tidak sabar menanti waktu Tuhan itu. Akhirnya dengan pergumulan tersebut kita seperti memerintah Tuhan harus berbuat ini dan itu bagi kita. Kita lupa bahwa kita ini adalah hamba, kita ini adalah anak,
Kita ini adalah ciptaannya dan Dia adalah Allah yang menciptakan kita. Seringkali banyak orang berdalih dengan alasan, rasanya saya tidak mampu lagi, rasanya saya tidak kuat lagi. Ingatlah firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ingatlah bahwa tidak ada pertolongan lain selain berasal dari Allah, karena Ia adalah Allah kekuatan kita. Percayalah sepenuhnya kepada Allah di dalam setiap pergumulan hidup kita. Kemudian kekuatan Allah itu menguatkan kehidupan kita. Kita tidak bisa membandingkan apa yang orang lain rasakan dengan apa yang kita rasakan, karena setiap manusia memiliki masalahnya masing-masing. Contoh, jika kita bertanya kepada si A, apakah masalahmu lebih berat? Si A pasti akan menjawab bahwa masalah dialah yang paling berat. Dan jika kita juga bertanya kepada si B pun akan menjawab demikian. Masalahku adalah masalah yang paling sulit. Maka dari itu kita tidak dapat membandingkan beratnya masalah kita dengan masalah yang orang lain hadapi. Ketika kita membanding-bandingkan masalah kita dengan orang lain, berarti kita mulai mengecilkan kekuatan Allah dan kita sedang meragukan kekuatannya. Apakah kita kurang begitu percaya kepada Tuhan sehingga kita merasa masalah kita adalah masalah yang paling sulit? Saudara, tidak ada masalah yang paling sulit dan tidak ada masalah yang mudah, karena Tuhan pasti sudah memberikan bagiannya masing-masing kepada setiap orang. Mungkin hari ini kita merasa bahwa masalah kita adalah masalah yang paling sulit. Mungkin juga kita sudah tidak sanggup lagi mengatasi masalah ini, dan seringkali kita ingin menyerah kepada keadaan. Tapi satu hal yang harus kita pahami adalah bagi Tuhan, masalah itu tidaklah serumit dan sesulit yang kita pikirkan. Tuhan pernah berada dalam masalah yang sangat berat sehingga Dia harus mempertaruhkan nyawanya di atas kayu salib. Dia rela difitnah, Dia rela disiksa, Dia rela dipaku kepalanya, dimahkotai duri, dan Dia mati demi kita semua. Nah, apakah Dia pernah mengeluh dan mengatakan masalahnya adalah masalah yang paling sulit? Dan apakah Dia pernah menyerah dengan keadaannya? Tidak. Dia tetap pada tujuan dan pendiriannya, yaitu untuk taat kepada Allah Bapa sampai mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Dia menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang ada di dalam setiap hati kita. Nah, jika saat ini kita sedang berbeban berat dan ada dalam masa-masa yang sulit, berserahlah kepada Allah dan percayalah bahwa Dia mampu memulihkan kehidupan kita. Dan bahkan seluruh persoalan yang kita rasa sulit sekalipun dan mustahil kita hadapi di hadapan kita sebagai manusia, di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan berkuasa atas seluruh kehidupan ini dan Ia akan senantiasa menolong dan menguatkan kita. Teruslah memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Allah, maka kita akan selalu dikuatkan dan ditolong atas semua masalah yang kita hadapi. Tetaplah bertahan, sebab Yesus yang adalah Allah kita bertakhta penuh atas hidup kita dan akan ada selalu bagi kita. Masalah apapun itu, ada Tuhan Yesus yang selalu menguatkan kita untuk menghadapi setiap persoalan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Dia adalah Allah kekuatan kita yang mampu memberikan pertolongannya kepada kita. Dan Ia adalah Allah yang selalu menguatkan setiap kita.
dalam menjalani liku-liku kehidupan ini. Tentu kita masih ingat kisah tentang dua orang yang membangun rumah di atas pasir dan yang membangun di atas batu. Perbedaannya apa? Saat badai datang, yang dibangun di atas pasir akan hancur dan terbawa badai. Tetapi rumah yang dibangun di atas batu tidak akan goyah oleh badai, karena ada pondasi yang kuat yang menopangnya. Kalau kita meletakkan dasar kerohanian kita, kehidupan kita kepada Allah yang kuat itu, maka apapun tantangan yang kita hadapi, kita akan selalu kuat, karena Allah adalah dasar kehidupan kita, karena Allah adalah dasar kepercayaan kita. Saudara kekasih Tuhan, mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita bersama menyanyikan pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Malam hari ini kita akan sama-sama berdoa secara khusus untuk jemaat kita, gereja kita. Mari kita sama-sama berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk jemaat kita yang sakit. Mari kita sama-sama menopang mereka dalam doa kita. Kita doakan bagi yang terpapar COVID, baik mereka yang isolasi mandiri. Kita doakan mereka bisa segera pulih, segera sembuh dan sehat kembali. Kita mendoakan agar Tuhan yang senantiasa menguatkan, meneguhkan iman pengharapan mereka kepada Tuhan. Kita doakan untuk perawatan yang dijalani, obat yang mereka minum, dan kita juga doakan keluarga yang lain yang setia menjaga dan merawat mereka. Mari kita sama-sama berdoa untuk jemaat kita yang sakit. Yang kedua, mari kita berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat kita. Mari kita berdoa agar Tuhan yang memberikan kesehatan yang baik di dalam melakukan atau menjalani segala usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan saat ini. Kita doakan agar Tuhan juga boleh memberkati usaha dan pekerjaan di masa-masa pandemi ini. Kita doakan kesulitan ekonomi karena terdampak oleh pandemi ini, agar Tuhan boleh pulihkan dan Tuhan boleh berkati. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat agar mereka diberikan hikmat, ide-ide kreatif untuk dapat bertahan, bahkan boleh berhasil dan diberikan hikmat untuk boleh memikirkan hal yang terbaik untuk kemajuan usaha dan pekerjaan mereka. Dan kita juga berdoa agar di dalam segala usaha dan pekerjaan itu nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa.
Yang ketiga, mari kita berdoa untuk kerohanian dan pelayanan. Mari kita tetap berdoa agar jemaat dapat tetap bertumbuh dalam iman mereka, baik itu melalui kebaktian-kebaktian atau ibadah-ibadah online yang dilakukan, maupun melalui komunitas-komunitas rohani yang mereka ikuti, agar mereka tetap dapat saling menguatkan. Kita doakan juga agar setiap jemaat dilepaskan dari ketakutan, cemas dan khawatir, tetapi diberikan kesehatan, kekuatan dan sukacita di dalam menjalani hidup mereka. Kita doakan agar Tuhan juga boleh memberikan semangat dan tetap setia untuk melayani Tuhan. Kita doakan keluarga-keluarga dalam gereja kita agar terjalin suatu persekutuan yang erat dengan Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Berikutnya kita berdoa terus untuk bangsa dan negara kita Indonesia ini. Kita berdoa untuk presiden, para menteri dan seluruh jajaran pemerintahan agar diberikan hikmat untuk bisa mengatasi dan membawa Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Kita doakan lonjakan kasus COVID bisa mereda dan keadaan menjadi kondusif kembali. Kita doakan juga untuk PPKM yang dilakukan saat ini, baik itu dari level 1 sampai 4, agar itu dapat segera dicabut dan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal kembali. Kita doakan untuk TNI Polri juga diberikan kemampuan untuk dapat menjaga keamanan, kesatuan dan stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia. Kita doakan untuk Satgas COVID-19 dan tenaga kesehatan, para relawan, agar terjadi percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita doakan untuk tenaga kesehatan, mereka juga diberikan kesehatan yang prima untuk membantu merawat dan mengobati mereka yang terpapar. Mari kita berdoa.
Yang terakhir kita berdoa untuk kebaktian umum kita tanggal 8 Agustus 2021. Kita doakan untuk Pendeta Hari Sugianto yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita doakan agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kita doakan setiap kita jemaat Tuhan untuk tetap tekun dan setia beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini untuk semua doa-doa yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan memimpin, memberkati kami dalam ibadah kami malam hari ini. Biarlah setiap pujian dan doa dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan itu menolong dan menguatkan setiap kami untuk kami boleh menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dan perisai hidup kami. Kami akan beristirahat malam hari ini, memohon perlindungan kekuatan dari Tuhan boleh menjaga, melindungi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur dan menutup ibadah kami malam hari ini. Amin. Ibadah doa kita telah selesai. Mari kita senantiasa tetap menjaga kesehatan kita dan ikuti setiap protokol kesehatan dengan ketat dimanapun kita berada. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.